Halo, perkenalkan nama saya Amelia Wastipira, NIM 181200089 dari Prodi Gizi Universitas Respati, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologis kanker rahim atau biasa disebut kanker serviks. Apa sih kanker serviks? Kanker serviks merupakan keganasan yang berasal dari serviks. Serviks merupakan sepertiga bagian bawah uterus, berbentuk silindris, menonjol dan berhubungan dengan vagina melalui ostium uteri eksternum. Kanker serviks menduduki urutan tertinggi di negara berkembang dan urutan ke-10 pada negara maju atau urutan ke-5 secara global. Di Indonesia, kanker serviks menduduki urutan kedua dari 10 kanker terbanyak berdasarkan data dari Patologi Anatomi tahun 2010 dengan insiden sebanyak 12,7%. Menurut Departemen Kesehatan RI saat ini, jumlah wanita penderita baru kanker serviks berkisar 90 sampai 100 kasus per 100.000 penduduk dan setiap tahun terjadi 40.000 kasus kanker serviks. Apa sih penyebab dari kanker serviks itu? Kanker serviks disebabkan karena virus, yaitu virus HPV atau Human Papilloma Virus. Virus HPV dari subtipe onkogenik, terutama subtipe 16 dan 18, yang biasanya menyebabkan kanker rahim atau kanker serviks. Gejala yang bisa ditimbulkan ketika seseorang terkena kanker serviks seperti nyeri panggul, haid tidak teratur, pendarahan spontan tidak pada masa haid atau di antara menstruasi, pendarahan pada masa menopause, keputihan atau keluar cairan encer, putih kuning, bercampur darah seperti nanah, dan nyeri saat berhubungan seksual. Selanjutnya, faktor yang biasa menjadi penyebab resiko kanker rahim seperti menikah atau memulai melakukan aktivitas seksual di usia muda atau kurang dari 20 tahun. Memiliki riwayat penyakit kanker, riwayat infeksi di daerah kelamin atau radang panggul, bergonta-ganti pasangan seksual, melakukan hubungan seks dengan pria yang sering bergonta-ganti pasangan, perempuan yang melahirkan banyak anak, merokok, terpapar asap rokok atau perokok pasif, kurang menjaga kebersihan alat kelamin, adanya riwayat tes pap yang abnormal sebelumnya, dan penurunan kekebalan tubuh. Pencegahan kanker serviks bisa dilakukan dengan deteksi sedini mungkin. Di sini, pencegahan kanker serviks ada 3 macam. Yang pertama, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer dengan mengurangi pemaparan terhadap faktor resiko dan peningkatan daya tahan tubuh terhadap bahan karsinogenik dengan cara pembinaan pola hidup sehat, menunda onset aktivitas seksual, penggunaan kontrasepsi barier, pemberian vaksinasi HPV. Yang kedua, pencegahan sekunder, yaitu dengan penapisan atau screening, dan edukasi tentang penemuan dini atau early diagnosis. Dan pencegahan yang ketiga adalah tersier, yaitu dengan melakukan terapi dan tidak dapat dipisahkan dari semua terapi paliatif, terutama bagi penderita yang telah masuk pada stadium lanjut. Pencegahan tersier dilakukan dengan penyuluhan dan konseling terhadap penderita kanker leher rahim atau kanker serviks agar dapat menjalani kehidupan seksualnya secara normal, menurut Depkes RI 2009.
Selanjutnya, patofisiologis kanker serviks. Perjalanan penyakit kanker serviks sangat lambat, yaitu dimulai pada tahap prakanker, terdiri dari displasia ringan, sedang, berat, sampai kanker stadium 0, atau karsinoma in situ, atau KIS. KIS berkembang menjadi kanker invasif, memerlukan waktu 10-20 tahun. Patofisiologisnya dimulai dari perkembangan kanker invasif berawal dari terjadinya lesi neoplastik pada lapisan epitel serviks. Dimulai dari neoplasia intraepitel serviks atau NIS1, INS2, INS3 atau karsinoma in situ atau KIS. Selanjutnya, setelah menembus membran basalis, akan berkembang menjadi karsinoma mikroinvasif dan invasif. Pemeriksaan sitologi pap smear digunakan sebagai screening, sedangkan pemeriksaan histopatologi sebagai konfirmasi diagnosis. Sekian dari penjelasan ini. Kenali gejala dan pencegahan kanker serviks. Terima kasih.